Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Saya harap kita semua dalam keadaan yang baik ya. Dan Loso juga tidak bosan untuk mengingatkan adik-adik semuanya untuk menaati protokol kesehatan, yaitu dengan cara 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, Loso Ika akan menemani adik-adik semuanya di dalam renungan harian sekolah minggu GKTB hari ini. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami hari ini. Tuhan sudah menyertai sepanjang istirahat kami pada malam hari. Dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan sukacita yang baru, semangat yang baru. Terlebih, sebelum memulai kegiatan kami hari ini, kami mau merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong kami dan Tuhan pimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini kita mau merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dalam kitab Amsal, pasal yang ke-30 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-28. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Nah, tema renungan kita hari ini yaitu kecil namun berarti. Kecil namun berarti. Adik-adik, mungkin saat ini di antara adik-adik ada yang berpikir ataupun ada yang merasa bahwa adik-adik tidak dapat melakukan apa-apa karena masih kecil. Karena adik-adik merasa masih kecil, masih terbatas, masih memiliki kemampuan yang terbatas juga. Jadi, adik-adik merasa bahwa adik-adik tidak dapat melakukan apa-apa. Terlebih lagi melakukan yang berguna untuk orang lain. Nah, hari ini lo semua aja kita semuanya belajar dari 4 hewan yang kecil. Ya, 4 hewan yang kecil yang kita sudah baca tadi dalam firman Tuhan. Mereka kecil, tetapi mereka memiliki kemampuan untuk kelangsungan hidup mereka. Ya, siapa saja tuh, apa saja tuh ya hewan itu? Nah, yang pertama kita mau belajar dari hewan semut. Ya, semut adalah binatang yang kecil, sangat lemah. Tetapi mereka itu giat untuk mengumpulkan makanannya. Terutama mereka memiliki kebijaksanaan untuk mengumpulkan makanan pada waktu yang tepat, yaitu musim panas. Sehingga ketika musim hujan tiba, musim dingin itu tiba, mereka tidak kekurangan bahan makanan. Yang kedua, kita belajar dari hewan pelanduk. Ya, hewan yang lemah, hewan yang penakut. Tetapi mereka membangun rumahnya di bukit batu. Supaya apa adik-adik? Supaya mereka terlindung dengan baik. Lalu yang ketiga yaitu hewan belalang. Ya, hewan belalang kecil tetapi mereka tidak mempunyai raja. Akan tetapi mereka dapat berbaris dengan teratur tanpa perlu dikomando atau tanpa perlu dipimpin. Bahkan mereka juga dapat bekerja sama dengan yang lain. Dan yang keempat, kita belajar dari seekor cicak. Ya, binatang cicak yang dapat hidup di mana saja, baik di gubuk-gubuk atau di istana raja. Nah, adik-adik, Tuhan memberikan kemampuan pada hewan-hewan yang kecil tadi, hewan-hewan yang lemah yang sering kita jumpai dalam kehidupan kita hari lepas hari untuk mempertahankan hidupnya, untuk mempertahankan atau berlangsungnya kehidupannya setiap harinya. Ya, jadi Tuhan memberikan kemampuan kepada binatang-binatang tersebut ya dengan kemampuan masing-masing. Terlebih lagi kita yang diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan.
maka Tuhan sudah menganugerahkan kita akal budi, yang pastinya Tuhan juga memberikan kemampuan yang lebih daripada binatang-binatang tersebut. Sehingga kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang berguna, baik bagi orang-orang yang berada di sekeliling kita, untuk teman-teman kita di sekolah, ataupun untuk lingkungan kita. Jadi adik-adik mulai dari kecil saat ini belajar untuk menjadi pribadi yang berguna, pribadi yang berarti untuk orang-orang berada di sekeliling adik-adik. Contohnya saja, adik-adik bisa belajar untuk membantu orang tua, atau adik-adik bisa belajar untuk bertanggung jawab dengan diri sendiri. Contohnya saja, adik-adik bertanggung jawab dengan sekolahnya adik-adik, mengerjakan PR tepat waktu, bangun pagi tepat waktu ketika mau sekolah online, bahkan mempersiapkan diri sungguh-sungguh ketika mau mengikuti ulangan ataupun ujian. Ataupun adik-adik juga bisa menjadi pribadi yang berguna, yaitu menjadi pribadi yang mendoakan papa mama, mendoakan koko, mendoakan cece, atau mendoakan keluarga yang ada. Nah, adik-adik, sekalipun kita kecil, tetapi kita ini diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Kemampuan yang Tuhan berikan bagi kita jauh melebihi kemampuan yang Tuhan berikan kepada binatang yang pastinya. Maka pergunakanlah kemampuan yang besar itu yang Tuhan sudah berikan bagi kita dengan baik, supaya kita menjadi pribadi yang berguna, supaya kita menjadi pribadi yang berarti, baik untuk orang-orang di sekeliling kita, terlebih kita menjadi pribadi-pribadi yang berguna untuk Tuhan. Nah adik-adik, sekian dulu ya renungan firman Tuhan kita hari ini. Lo percaya dan lo yakin bahwa kita semuanya bisa melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita sepanjang hari ini. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami. Sekalipun kami ini masih kecil, sekalipun kami ini terbatas, tapi Tuhan berikan kami kemampuan yang besar. Dan kami rindu ya Tuhan, kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang berguna, kami boleh menjadi pribadi yang berarti, baik untuk Tuhan, bahkan juga untuk orang-orang yang berada di sekeliling kami. Maka dari itu, Tuhan beri kemampuan bagi kami, dan Tuhan juga yang akan menolong kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekian dulu ya renungan firman Tuhan kita hari ini. Sampai ketemu besok. Dadah.